waktu itu saya sudah sarjana Pak. Saya berangkat ke Australia, saya melihat, saya ini nggak ada apa-apanya ya gitu ya. Sebenarnya Yayasan Habibie Education Youth ini awalnya bermula dari Yayasan Rumah Kapal Indonesia. Ya, waktu itu kita juga sejak 2012 sudah punya lembaga pendidikan untuk orang-orang kapal. Gitu. Jadi muda-mudi anak-anak PKL yang ingin bekerja di galangan kapal waktu itu kita training supaya mereka bisa eksis di dunia perkapalan. Kalau kita mengharapkan tenaga kerja Indonesia itu harus siap pakai, tapi mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk melatih diri, itu tidak mungkin terjadi, Bapak. Negara pilihan Jerman itu sebenarnya kita baru di 2017, Pak. Iya, 2017. Itu baru Jerman buka untuk Indonesia. Jerman itu adalah negara yang belum membisniskan edukasi, Pak. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian Ausbildung, Weiterbildung, ya, di Fachschule, Duales Studium, S1, ya, strata 1 Bachelor Universitas, kemudian S2, S3 itu masih gratis. Seperti itu. Yang negerinya ya, yang negerinya. Semuanya free Bapak, seperti makan sudah ditanggung, minum, kemudian transportasi, kemudian tempat tinggal, ya malah diberikan uang saku ya sebesar minimum 400 euro itu kepada siswanya gitu. Jadi mereka di sana itu benar-benar sudah free of everything. Jadi yang dibayar itu hanya belajar di tempat kita pembekalannya saja Pak. Misalnya seperti mereka belajar 6 bulan ya, belajar bahasa Jerman 6 bulan dari mulai A1, A2, B1. Tapi kalau mereka mau melanjutkan teknik, mereka harus sampai B2, ini ada tambahan biaya khusus kursusnya. Dan kemudian kalau mereka mau dual studium, mereka C1 Pak, jadi ada tingkatannya. Dan yang terakhir tingkatan Jerman itu adalah C2, tapi kalau untuk dual studium cukup untuk sampai di C1. Oh, jadi karena ini ada program pemerintah ya, namanya Berufsschule und Ausbildung. Nah, Berufsschule itu seperti kuliah gratis dan Ausbildung itu bekerja ya. Jadi bekerja seperti melatih. Jadi kuliah gratis dan bekerja di negara Jerman. Jadi setelah mereka dilatih itu ada banyak opportunity untuk mereka bisa tetap tinggal di Jerman untuk bekerja atau mereka melanjutkan ke Fachschule und Weiterbildung seperti itu. Itu sudah setara dengan bachelor. Kalau opportunity untuk mereka menetap di Jerman itu ada dan bahkan peluangnya besar sekali. Kalau mereka juga akan kembali ke Indonesia juga boleh gitu setelah selesai. Karena setiap tahun itu ada cuti Pak setahun. Dalam setahun itu ada cuti 20 sampai 24 hari. Oh, syaratnya dia harus lulus B1 Pak. Jadi untuk bisa ke sana itu dia harus lulus B1 dari Goethe Institut atau dari TELK. Ya kalau TELK itu cuma ada di Malaysia. Nah, yang lebihnya itu di setiap negara ada Goethe Institut. Nah, Habibie Education Youth itu biasa bekerja di 5 Goethe. 1 Goethe Indonesia, ya di Jakarta, Goethe Bandung, Goethe Surabaya. Kemudian yang Goethe Singapura, kemudian Goethe Malaysia, Kuala Lumpur, seperti itu. Nah, harus dapat sertifikat dari situ. Nah, mereka itu dijamin untuk harus sampai lulus dari kita asal dengan syarat mereka rajin. Sejak dari SMA kelas 1 udah bisa daftar Pak untuk belajar bahasa dulu. SMA kelas 1 karena kadang-kadang anak-anak kan kalau untuk mau kuliah di teknik atau jurusan yang lebih tinggi lagi, mereka masih punya banyak opportunity untuk belajar seperti itu. Jadi
SMA kelas 1, SMA kelas 2, atau SMA kelas 3 seperti itu. Jadi lebih dari situ boleh juga gitu. Apakah dia sudah tamat D3 ya atau sudah tamat S1 juga boleh. Yang pertama, zaman dulu, zamannya Ibu Nana, itu ada namanya pertukaran pelajar. Ya, pada saat kita pertukaran pelajar itu kita berteman dengan seluruh bangsa di muka bumi, ya kan? Tapi opportunity untuk pertukaran pelajar itu susah sekali. Nah, melalui program ini salah satunya kita punya link mancanegara, ya. Kamu bisa berteman. Nah, di Jerman itu kan nggak hanya orang Jermannya saja, ada orang Prancis, ada orang mana-mana. Karena Ausbildung ini adalah tersebar di seluruh dunia dan ini adalah program pemerintah yang sudah sangat lama. Jadi kalau kita bangsa Indonesia tidak berangkat, mereka tetap menerima orang Vietnam, orang Thailand, orang Cina, orang India, orang Bangladesh, orang mana saja seperti itu. Nah, yang kedua adalah pengalaman. Jadi pengalaman yang paling penting itu adalah kalau kita misalnya, kenapa saya suka dengan Jerman atau Eropa? Karena negara Jerman dan Eropa ini kita bisa nge-link sampai ke 27 negara dalam satu visa yang namanya visa Schengen. Seperti itu. Nah, kalau kita ke Amerika, kita satu visa tapi khusus Amerika. Nah, kalau ini hanya satu visa Schengen, kita bisa jalan dari Jerman ke Prancis, ke Belanda, ke Norway, ya, ke Austria, ke Switzerland, ya, kemudian ke Yunani, ke Spanyol, kemana aja. Hanya melalui jalan darat atau jalan kereta api, seperti itu. Nah, yang ketiga keuntungannya adalah kalau kita punya sertifikat Jerman, kita sertifikat atau ijazah kita itu diakui oleh seluruh dunia, khususnya untuk negara-negara maju seperti itu. Bukan kita tidak bilang bahwa di Indonesia kita tidak bisa maju, sangat bisa Bapak. Kalau kita bertemu dengan hanya orang lokal, ya seperti saya juga dulu pertama kali move on itu karena saya berangkat ke Australia. Waktu itu tahun 98-an ya, saya berangkat ke Australia, saya melihat, waktu itu saya sudah sarjana Pak, sudah S1. Ya, saya melihat begini, ternyata saya ini nggak ada apa-apanya ya gitu ya. Banyak hal yang tidak saya sentuh di pelajaran di sekolah, itu 4 tahun saya belajar teknik, tapi sama sekali nggak kesentuh apa-apa. Kita tidak hanya belajar bahasa Pak, kita juga belajar untuk builder karakter, yaitu 10 sekolah kepribadian, seperti public speaking, kemudian entrepreneur, kemudian juga ESQ, ya, kemudian juga kita belajar tentang table manner, bagaimana cara makan yang benar, ya, kemudian kita juga belajar psikotest dan pembagian jurusan. Banyak sekali manfaatnya Pak kalau kita bisa menginjak negara Eropa dengan biaya yang sangat minim. Ya, sangat minim sekali gitu. Nah, kalau memang Habibie Education itu benar-benar yang kita kelola sendiri itu sejak 2019 Bapak. Sudah ratusan ya. Nah, iya, tapi kalau yang dari 2019 ini berhubung 2020 pandemik. Nah, di situ kendalanya Pak. Jadi keberangkatan Juni 2020 itu terpending. Padahal di situ yang kemarin itu kita sedang banyak-banyaknya seperti itu. Kalau di Batam kita ada 3, di Alexandria, Mega Legenda, dan di Permata Hijau Batu Aji. Kalau di Medan kita ada di Jalan Ayahanda, kemudian kalau di Pematang Siantar kita ada di Jalan Pane, kalau di Surabaya kita ada di Jalan Perak Timur nomor 276B. Nah, kalau di Cikarang kita cuman kantor marketnya saja Pak, jadi belum ada tempat kursusnya seperti itu.